Banyak berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Gak ada duit untuk membeli obat-obatannya. Apalagi kalau untuk jenis ular, misalnya untuk ular-ular khusus kayak ular Papua, itu antivenom kan harus impor dari luar negeri dan harganya cukup membeli satu mobil. Ya, di bulan itu saya tahu bahwa ada orang yang membutuhkan antivenom yang harganya sekarang kira-kira seharga gaji saya tadi untuk mendapatkan sebuah kesempatan hidup. Maka saya akan prioritaskan dia. Ini pernah saya alami dan sering saya alami. Saat ini. Ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daha Husada Kediri, Jawa Timur nyaris tak pernah sepi. Pasien datang dengan beragam penyakit. Tapi yang paling sering adalah pasien khusus akibat gigitan ular berbisa. Kepanikan akan ancaman kematian dari gigitan reptil berbisa tak berlaku di sini. Sebab ada Dr. Tri Maharani yang selalu siap siaga menangani pasien akibat bisa ular. Berawal dari sinilah Dr. Tri Maharani selalu siap siaga menangani pasien akibat gigitan ular berbisa. Saya sebetulnya lulus dari spesialis emergency. Jadi semua hal tentang kegawat daruratan. Kemudian saya master di bidang imunologi dan saya seorang dokter di bidang biomedis. Hari-hari hidup saya 24 jam kali 365 itu di UGD. Nah, waktu ada kasus-kasus tentang kondisi-kondisi gigitan ular, keracunan tumbuhan, kemudian hewan laut berbisa, tawon, insekta dan sebagainya, itu mereka datang pertama kali kan ke UGD dengan segala backgroundnya. Dan kebanyakan mereka ini banyak berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Gak ada duit untuk membeli obat-obatannya. Apalagi kalau untuk jenis ular, misalnya untuk ular-ular khusus kayak ular Papua, itu antivenom kan harus impor dari luar negeri dan harganya cukup membeli satu mobil untuk satu vialnya. Nah, jadi dalam kondisi begitu, saya melihat bahwa Indonesia ini neglected di bidang itu, terabaikan di bidang itu. Sementara nyawa yang sangat banyak itu tidak ada yang mau menolong. Keberadaan ular berbisa di Indonesia ibarat dua sisi mata uang, mengancam keselamatan manusia, tapi dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam penelitiannya, Dr. Maha mendata Indonesia memiliki 77 jenis ular berbisa dari total 370 jenis ular, dan ular-ular berbisa yang berkeliaran di alam bebas bersandingan dengan kehidupan manusia. Maka tak heran jika setiap tahun selalu ada kasus warga yang digigit ular dan jumlahnya mencapai puluhan ribu kasus. Menurut estimasi yang kami dapatkan dari sekian tahun kita bekerja, jadi kita mulai bekerja 2012 ya, kemudian 2022 kita mulai melakukan sebuah analisis. Itu kira-kira estimasinya 135.000 per tahunnya. Hanya saja data dalam 2 tahun program ini berjalan, ternyata kami masih mendapatkan data yang sangat sedikit, di bawah 10.000 kasus. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang tidak mencatatkan kasus-kasus gigitan ular saja loh ya, bukan yang hewan berbisa yang lain ataupun tumbuhan dan lainnya. Itu ternyata pencatatan datanya masih kurang. Puskesmas tidak melaporkan kasusnya, rumah sakit tidak tahu harus kemana. Kemudian banyak juga masyarakat Indonesia yang lebih percaya mistis dan mitos, jadi perginya ke dukun, perginya diobati sendiri, atau dia mati di tempat kejadian sehingga tidak ada orang yang tahu dia matinya kenapa. Di antara detik-detik menuju kematian akibat gigitan ular, Dr. Maharani hadir untuk mengobati. Salah satu langkah ikhtiar Dr. Maha yang mengagumkan kala ia berusaha menyelamatkan Martinus, korban gigitan ular langka sangat berbisa di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur 5 tahun lalu. Indonesia memiliki keterbatasan antivenom atau antibisa untuk menangani warga yang terkena gigitan ular. Saat ini baru ada serum anti ular berbisa atau SABU untuk menangani 3 jenis bisa ular, yakni ular tanah, ular kobra, dan ular weling. Keterbatasan ini tentu menyulitkan dalam penanganan pasien gigitan ular. Dr. Maha bahkan pernah merelakan hampir seluruh gajinya sebagai aparatur sipil negara untuk membeli antibisa ular agar dapat mengobati pasien. Semenjak saya menjadi ahli toksin, kira-kira 15 tahun yang lalu itu, saya menyadari satu hal, bahwa ternyata materi itu bukan yang utama. Ketika kita memprioritaskan nyawa orang lain, maka nyawa kita ini sudah jadi tanggungannya Tuhan. Contohnya begini, saya mempunyai gaji sebagai PNS ya, 5 juta misalnya. Kemudian di bulan itu saya tahu bahwa ada orang yang membutuhkan antivenom yang harganya sekarang kira-kira seharga gaji saya tadi
untuk mendapatkan sebuah kesempatan hidup, maka saya akan prioritaskan dia. Ini pernah saya alami dan sering saya alami. Saat ini ada namanya pengembangan Poison Center. Ya, memang waktu itu digagas ya di Kementerian Kesehatan sebagai untuk wadah ya terkait dengan penanganan keracunan di Indonesia. Bukan cuma penanganan keracunan sebenarnya untuk Poison Center, tetapi penanganan keracunan itu kan ada alami dan non alami. Ini adalah suatu kebanggaan juga buat bangsa Indonesia, dan nanti banyak yang akan dikembangkan ya terkait dengan program ini ya di Kementerian Kesehatan. Jadi tanggung jawabnya beliau sangat besar. Ya, tanggung jawabnya sangat besar di dunia kesehatan Indonesia. Bukan cakupannya cuma di satu provinsi, bukan, tapi untuk nasional, untuk Nusantara ya, dan bisa juga nanti itu kerjasama dengan luar negeri, sangat besar nanti peranan beliau ini. Memang etos kerjanya baik ke pasien, totalitas beliau itu jaga, tidak kenal waktu, 24 jam dipanggil pasti datang. Jadi Dr. Maha ini tidak hanya berwawasan luas tapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga fokusnya tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada seluruh masyarakat. Dr. Maha waktu di sini itu banyak melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan di rumah sakit sebelumnya, misalkan seperti penanganan pasien snake bite yang dulunya kita masih zaman kuno dulu masih di cross insisi, dipotong itu lalu dilakukan dibebat, tekan. Nah, sejak adanya Dr. Maha di sini dengan ilmunya yang beliau dapatkan, kami diajarkan bahwa ilmu-ilmu yang lama itu ternyata salah, dan kita diajarkan ilmu-ilmu yang baru, sehingga dampak positifnya sangat kerasa hingga saat ini. Menjadi satu-satunya ahli penanganan bisa ular tak membuat wanita yang akrab disapa Dr. Maha ini besar kepala. Justru berkebalikan, Dr. Maha dikenal rendah hati dan yang pasti tak pelit ilmu. Tak pandang orang, siapapun yang bekerja dengannya harus paham betul tentang ular berbisa. Untuk itulah ia hadir mengajari siapapun akan bahaya gigitan ular berbisa dan bagaimana cara menanganinya. Suatu hari saya diminta menjadi satu pembicara di Malaysia. Sepulang saya turun panggung dari menjadi pembicara itu, saya baru sadar bahwa ternyata kasus gigitan hewan berbisa terutama ular itu salah semua tata laksananya di Indonesia. Banyak sekali pasien-pasien itu yang tidak bisa kami tolong hanya karena kami tidak tahu dengan apa kami harus menolong mereka, terutama untuk jenis-jenis ular yang kami tidak tahu. Misalnya ular neurotoksin ataupun hematotoksin, ular hijau, king cobra dan sebagainya. Nah, jadi dari hari itu di tahun 2012 itu saya bertekad kepada diri saya sendiri untuk belajar dan mengajari tenaga kesehatan, kemudian tenaga medis dan juga masyarakat Indonesia terhadap kasus-kasus alami yang keracunan tadi itu. Sejak puluhan tahun lalu, Dr. Maha berupaya melakukan edukasi masyarakat dan tenaga medis untuk menangani gigitan ular berbisa. Selain itu, ia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah agar memprioritaskan pembentukan mekanisme penanganan gigitan reptil di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Untuk gigitan ular itu akut, artinya dia harus menjadi sebuah prioritas, sebuah trias kegawat daruratan. Dia itu sama dengan gawat dan darurat, jadi triasnya itu merah, artinya dia harus segera ditolong. Dan respon time-nya tuh 0. Artinya sekarang dia masuk ke UGD, sekarang juga harus ditolong. Tidak bisa nunggu. Nah, di kita itu karena neglected case, alurnya neglected, sehingga yang terjadi pertolongan kita terlambat. Keterlambatan itu membuat kematian dan fatalitas serta morbiditas kecacatannya jadi tinggi. Nah, saya kira prioritas program ini harus jadi prioritas utama. Jadi prioritas dari sebuah program kesehatan di negara kita harusnya adalah nomor 1 nyawa.